Kembali lagi dengan saya Yohanes Tommy dalam Voice of Eternity. Video kali ini saya buat khusus untuk anak-anak saya, murid-murid saya grade 5 di Nobel National Academy Tulungagung. Kalian yang saat ini belajar di rumah dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Maret 2020 karena mengikuti arahan dari pemerintah untuk belajar di rumah supaya kita bisa mencegah proses penularan virus corona. Ya, video ini pun juga bisa memberkati kita semua yang menontonnya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pertobatan. Di dalam Bible Study Grade 5, di semester 1, kita sudah menyelesaikan tentang dosa. Bagaimana dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Manusia pun juga mengalami yang namanya kerusakan total atau total depravity, sehingga manusia tidak dapat memperbaiki, memulihkan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah, dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa. Di semester 2 kita juga mempelajari tentang keselamatan. Bagaimana kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan manusia. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah yang semula. Dan itu semua diberikan Allah secara cuma-cuma kepada manusia atau gratis, yang biasa kita kenal dengan sebutan anugerah. Anugerah Allah yang begitu besar itu kita responi dengan yang namanya iman atau percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, sehingga kita mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kali ini Mr. Yohanes akan menjelaskan bahwa di dalam keselamatan, di dalam meresponi anugerahnya, ada dua sisi, seperti koin yang memiliki dua sisi atau dua permukaan. Sisi yang pertama adalah iman atau percaya, dan sisi yang lain adalah pertobatan. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia pasti bertobat. Ketika dia beriman, pasti dia mengalami yang namanya pertobatan. Lalu apa artinya pertobatan? Seringkali kita memahami pertobatan itu seperti rasa penyesalan. Setelah kita berbuat dosa, kita menyesal. Kita sedih. Kita berpikir bahwa mengapa aku lakukan itu? Setelah kita menerima hukuman karena dosa kita menyesal. Padahal pertobatan itu bukan hanya tentang perasaan yang menyesal, bukan hanya tentang perasaan sedih karena sudah berbuat dosa, bukan. Lalu apa artinya bertobat? Di dalam Alkitab, khususnya dalam bahasa Yunani, kata bertobat menggunakan kata metanoia. Metanoia. Bertobat menggunakan kata metanoia yang artinya perubahan pikiran. Metanoia, perubahan pikiran. Orang yang percaya Yesus, orang itu mengalami pertobatan, dan orang itu bukan hanya menyesal atas dosanya, tetapi dia mengalami perubahan pikiran. Ketika kita belum mengalami perubahan pikiran, itu artinya kita belum bertobat. Kalau kita belum bertobat, berarti kita belum percaya. Karena orang yang percaya Yesus tidak mungkin hidup dalam dosa. Dia pasti sudah bertobat. Dia pasti sudah mengalami perubahan pikiran. Apanya yang berubah? Pikirannya. Pikiran tentang apa? Ada dua hal yang berubah pikirannya. Yang pertama, pikiran tentang Yesus Kristus. Dulu baginya, Yesus Kristus adalah sesuatu yang membosankan. Kita tidak tertarik untuk mempelajari tentang Tuhan Yesus. Tetapi karena kita percaya Yesus, kita bertobat, kita mengalami perubahan pikiran, kita menjadi suka, kita menjadi mengasihi Tuhan Yesus. Kita memberikan waktu kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan pikiran tentang dosa. Dulu kita berpikir bahwa dosa itu nikmat, dosa itu enak, dosa itu sangat menyenangkan. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita mengalami pertobatan, kita mengalami perubahan pikiran, pikiran kita tentang dosa pun juga berubah. Dosa yang dulunya nikmat, sekarang menjadi tidak nikmat. Dulu dosa itu enak, sekarang kita sadar bahwa dosa itu menghancurkan hidup kita, menjauhkan kita dari Tuhan, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, orang yang percaya Yesus adalah orang yang bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang mengalami perubahan pikiran, metanoia. Apanya yang berubah? Pikiran tentang Tuhan Yesus dan pikiran tentang dosa.
pasti semuanya ini berubah. Dan tidak ada cara lain kita bisa mengubah pikiran kita, yaitu dengan membaca Alkitab, mempelajari firman-Nya. Firman Tuhan itulah yang akan membuang pikiran kita yang lama, yang salah, diganti dengan pikiran yang baru, pikiran Tuhan, pikiran yang menyenangkan Tuhan. Kiranya apa yang Mr. Don sampaikan ini memberkati kita semua. Amin.